Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari, NPM 5021060, kelas 4B, mata kuliah Telaah Kurikulum, dengan dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah pola atau pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Tidak hanya kurikulum, semua kegiatan pasti memiliki model pengaturan tertentu. Misalnya, model pembelajaran, model kegiatan, dan model masih banyak lainnya. Dengan adanya model, pengembangan kurikulum bisa berjalan sistematis dan lebih terarah. Model-model pengembangan kurikulum. 1. Melakukan eksperimen. Pada tahap ini, guru-guru melakukan kajian mendalam untuk menganalisis hubungan antara teori dan praktik. 2. Melakukan uji pada unit eksperimen. Tahapan ini bertujuan untuk menguji validitas data yang diperoleh. 3. Perbaikan atau revisi dan konsolidasi data yang diperoleh di luar kelas akan dijadikan acuan, perbaikan atau revisi. 4. Mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. 5. Penerapan kurikulum. Setelah dinyatakan sesuai, barulah kurikulum bisa diterapkan secara bertahap ke daerah yang lebih luas. Model Tyler. Model Tyler dikembangkan oleh seorang penulis asal Amerika, yaitu Ralph Tyler pada tahun 1940. Model ini termasuk dalam model pengembangan deduktif. 1. Analisis tujuan atau objektif. Pengembangan kurikulum dimulai dengan analisis tujuan terlebih dahulu. 2. Pengalaman belajar siswa atau slanting learning aspect. Pengalaman siswa merupakan interaksi antara siswa dan lingkungan, serta bagaimana kondisi belajar siswa selama di kelas. 3. Mengorganisasikan pengalaman belajar atau organizing learning aspect. Pengalaman belajar bisa diorganisasikan ke dalam dua cara, yaitu cara vertikal dan horizontal. 4. Evaluasi atau evaluation. Evaluasi merupakan penilaian yang menitik beratkan pada tujuan pembelajaran. Model Rogers. Model Rogers dikembangkan oleh seorang psikolog asal Amerika, yaitu Charles Ransom Rogers. 1. Pemilihan target. Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan target sebagai bagian dari kelompok intensif. 2. Pengalaman guru. Pada tahap ini, guru harus ikut berpartisipasi dalam membentuk pengalaman kelompok intensif bagi guru yang lain. 3. Mengembangkan kelompok intensif di dalam kelas atau unit pembelajaran selain guru. Peserta didik di kelas juga harus terlibat di dalam pembentukan pengalaman ini. 4. Melibatkan peran orang tua. Orang tua terlibat untuk membentuk pengalaman intensif di rumah atau di luar sekolah. Model Backup. Model ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika, yaitu George Backup. 1. Menentukan cakupan wilayah kurikulum. Cakupan wilayah kurikulum ini ditentukan oleh pihak pembuat kebijakan yang diberi tugas sebagai pengembang kurikulum. 2. Menentukan pihak-pihak ikut terlibat di dalamnya. 3. Organisasi dan prosedur pengembangan. 4. Implementasi dan penerapan kurikulum. Model Ari Levy. Tahapan pengembangan kurikulum menurut model Ari Levy adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan. 2. Perencanaan kurikulum. 3. Uji coba rencana kurikulum. 4. Uji lapangan. 5. Implementasi atau penerapan kurikulum. Interaksi kurikulum. Interaksi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa menggabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara inter dan antardisiplin atau penggabungan keduanya. Kurikulum terintegrasi atau terpadu menurut Nasution. Integrasi berasal dari kata integrer yang berarti unit. Dengan integrasi dimaksud perpaduan atau koordinasi, harmoni, kebulatan, dan keseluruhan. Kurikulum integrasi adalah bentuk organisasi kurikulum yang benar-benar menghilang. Kurikulum terpadu dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu topik tema pembahasan. Kemudian struktur kurikulum sekolah dasar. Struktur kurikulum sekolah dasar terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kuliner yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.